Oke, selamat pagi Pak Mega. Saya Fidelis. Di sini saya akan mempresentasikan workflow orange saya dengan metode CRISP-DM dengan studi kasus metode regresi yang berjudul Steel Industry Energy Consumption. Yang pertama pada tahap CRISP-DM ini adalah tahap business understanding, di mana kita membutuhkan widget file. Itu kita pilih data, yaitu Steel Industry Data CSV. Kita pilih isi KWH-nya sebagai target. Apply. Dan pada tahap kedua adalah data understanding, pemahaman data, yaitu untuk mengumpulkan data dari awal dan mengenalinya untuk mengidentifikasi masalah kualitas data. Kita pilih data tabel dan feature statistik. Hubungkan file ke data tables sebagai data dan file ke feature statistik sebagai data. Kita klik data tabelnya, itu di sini terdapat beberapa kolom tabel seperti usage KWH, tanggal, lagging current reactive power, leading current reactive power, CO2, leading current power reactor, leading current power reactor, NSM, week status, day of week, dan load type. Oke, lanjut kita klik feature statistik. Sini dapat kita lihat missingnya adalah 0%. Dapat kita katakan yaitu tabel ini dikategorikan dengan tabel yang baik. Lanjut ke tahap data preparation, persiapan data, yaitu membuat dataset akhir yang bersih dan siap untuk dimasukkan ke dalam model. Maka widget yang dibutuhkan adalah data sampler. Pada data sampler ini kita mengatur fixed proportion of datanya, itu 80%, dan optionnya kita checklist replicable deterministic sampling. Pada data sampler ini membutuhkan dua tabel, yaitu data tabel yang pertama rename sebagai training set, dan data kedua sebagai test set. Kita hubungkan data tabel ke data sampler, itu data ke data, dan data sampler ke training set sebagai data sampler data, dan data sampler ke test set sebagai remaining data dan ke data. Tahap selanjutnya yaitu tahap modeling, yaitu memilih dan menerapkan berbagai teknik machine learning untuk membangun model dalam memecahkan masalah. Yaitu model yang kita pilih adalah harus sesuai dengan metode regresi, yaitu widget yang kita pilih adalah linear regression. Kita hubungkan training set ke linear regression sebagai data. Dan tahap selanjutnya adalah evaluation, yaitu memastikan model yang dibangun telah memenuhi tujuan bisnis awal dan layak untuk dijalankan. Yaitu widget yang kita pilih adalah prediction. Kita hubungkan linear regression ke prediction sebagai model prediction. Satu lagi, test set kita hubungkan ke prediction sebagai data ke data. Oke, kita klik prediction. Nah, di sini terdapat beberapa nilai seperti MSE,
RMSE, MAE, MAPE, R kuadrat. Di mana MSE ini adalah mean squared error, yaitu rata-rata kesalahan kuadrat. RMSE, root mean squared error, itu akar kuadrat dari RMSE. Dan RMSE ini adalah root mean squared error, yaitu akar kuadrat dari MSE. MAE yaitu mean absolute error, di mana rata-rata kesalahan mutlak. MAPE yaitu mean absolute percentage error, yaitu rata-rata kesalahan persentase mutlak. Terakhir R kuadrat yaitu koefisien determinasi, di mana mengukur seberapa baik model yang dibuat dibandingkan dengan model sederhana. Oke, di sini patokannya kita lihat nilai RMSE dan R kuadrat, di mana RMSE-nya, jika RMSE-nya makin kecil dapat dikatakan sebagai model terbaik, dan R kuadratnya jika mendekati 1 dapat dikatakan sebagai model yang terbaik. Di sini dapat kita lihat RMSE-nya untuk linear regression adalah 5.438 dan R kuadratnya adalah 0.974. Di sini belum bisa dapat kita katakan linear regression sebagai yang terbaik karena belum ada perbandingan dari model lainnya. Maka setelah itu kita tambahkan model lainnya. Ini kita pilih widget SVM. Training setnya kita hubungkan ke SVM sebagai data ke data. SVM prediction, model prediction. Kita klik. Di sini dapat kita lihat SVM RMSE-nya 48.005 dan R kuadratnya minus 1.024. Di sini masih yang terbaik adalah model linear regression. Maka kita tambahkan model satu lagi, yaitu model tree. Kita hubungkan training set ke tree sebagai data ke data, dan tree ke prediction sebagai model prediction. Kita klik prediction. Nah, di sini dapat kita lihat adalah model tree adalah model yang terbaik dengan RMSE-nya 1.764 dan R kuadratnya adalah 0.997. Maka jika telah kita menemukan model terbaik yaitu tree, kita simpan modelnya, yaitu widget yang dibutuhkan adalah save model. Kita hubungkan tree save model sebagai model. Kita save modelnya, model regresi tree. Oke, modelnya sudah disimpan. Baiklah, cukup sekian presentasi workflow orange saya. Terima kasih Pak Mega.